Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum kita mulai kajian malam ini, mari kita berdoa kepada Allah SWT untuk kebaikan kita semua, untuk kebaikan kaum muslimin, untuk kebaikan negeri kita insya Allah. Bentar ya, saya hidupkan. Allahumma innana nas'aluka bi'annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa ant al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma irfa' hadzal waba wa hadzal bala wa hadhil mihan an biladina khassatan wa an jami'i biladil muslimin bi rahmatika wa izzatika ya dzal jalali wal ikram. اللهم آمنا في وطننا اللهم آمنا في مدينتنا اللهم آمنا في شوارعنا اللهم آمنا في قريتنا اللهم آمنا في حولنا اللهم آمنا في بيوتنا بعزتك وقدرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين آمين. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebentar. Insyaallah yang akan kita kaji pada malam ini tokoh yang tidak kalah hebat dari tokoh-tokoh yang sudah kita bahas. Kalau di 2 malam berturut-turut kita kaji dari kalangan perempuan muslimah, yang kita kaji malam ini insya Allah salah seorang tokoh dari kalangan kaum laki-laki yang walalam selesai atau tidak sekali edisi ya, karena banyak sisi yang insya Allah bisa kita pelajari dari tokoh kita kali ini. Apalagi bisa saya katakan tokoh kita kali ini itu adalah hadiah ya dari bunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Jadi hadiah dari bunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Siapa dia? Namanya adalah Muhammad bin Al-Munkadir. Kenapa saya katakan dengan hadiah? Kenapa saya katakan dengan Muhammad bin Al-Munkadir? Karena ini hadiah dari bunda kita, ya Ummahatul Mukminin kita, Aisyah radhiyallahu anha. Kisahnya seperti ini. Ya, kisahnya seperti ini. Suatu ketika sang ayah Al-Munkadir berarti ya. Kalau tokoh kita kan Muhammad bin Al-Munkadir. Jadi suatu ketika ayahnya, sang ayah Munkadir bin Abdullah menemui Aisyah radhiyallahu anha. Jadi datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, karena hal yang biasa ketika itu para tabi'in mendatangi rumah Ummahatul Mukminin untuk keperluan belajar, bertanya dan lain-lain ya, termasuk curhat. Jadi cuma curhat atas apa yang dialami. Ya, karena setelah Rasulullah SAW wafat, nanti para Ummahatul Mukminin itu menjadi rujukan para sahabat dan kaum muslimin ketika itu. Termasuk apakah itu para sahabat atau para tabi'in ketika itu. Nah, termasuk yang beruntung bisa bertemu dengan Aisyah
radhiyallahu anha adalah Al-Munkadir bin Abdullah, ayah dari tokoh kita malam ini. Jadi saya ulang, jadi suatu ketika Al-Munkadir bin Abdullah datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan ada curhat yang ingin disampaikan oleh Munkadir. Ketika sudah sampai di rumah Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah bertanya, ya ini entar dulu, saya yang versi pertama dulu ya. Jadi setelah curhat masalah yang dimiliki, ya, kemudian kata Aisyah, nanti kalau ada rezeki, pokoknya ada rezeki pertama yang sampai ke saya, ya, nanti insya Allah segera saya kirim kepadamu. Jadi nanti setelah ini rezeki yang pertama yang sampai ke saya, insya Allah akan saya kirim kepadamu. Jadi seketika itu juga. Dan kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah, apa yang dijanjikan oleh Aisyah itu disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi padahal cuma mengatakan rezeki pertama yang sampai ke tangan saya nanti langsung akan saya kirim kepadamu. Karena tidak lama kemudian betul-betul ada rezeki nomplok gitu. Jadi ini kayak bim salam bim. Dan memang bim salam bim. Tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak lama kemudian ada rezeki datang ke Aisyah radhiyallahu anha. Jumlahnya 10.000 dirham. Saking cepatnya sampai Aisyah sendiri merasa terkaget-kaget. Kok cepet banget ya, jadi gitu. Ya, sampai Aisyah sendiri tidak menyangka sebegitu cepat apa yang dia janjikan tadi kepada Al-Munkadir, ya, kok cepet banget ya, terkabul gitu, terwujud gitu. Jadi kalau nanti ada rezeki datang, nanti akan saya kirim segera kepadamu. Nah, tadi saya katakan tidak lama setelah bicara seperti itu ada rezeki, ya, rezeki 10.000 dirham. Nah, sesuai dengan janjinya langsung Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana kebiasaan beliau, kalau ada uang di tangan langsung beliau bagikan kepada yang membutuhkan. Dan kemudian karena kali ini yang dijanjikan adalah Al-Munkadir, maka uang 10.000 dirham tadi langsung kirim semuanya. Ya, kirim semuanya. Dan uang 10.000 dirham tadi oleh Al-Munkadir dipakai untuk membeli budak perempuan. Ya, dipakai untuk membeli budak perempuan karena waktu itu budak masih ada. Nah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dari sinilah nanti cerita kita mulai. Jadi setelah mendapatkan uang 10.000 dirham dari Aisyah tadi, Al-Munkadir membeli budak dan Muhammad bin Al-Munkadir lahir dari budak ini. Ya, dari budak yang dibeli oleh sang ayah, hadiah uang dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, selain nanti yang lahir adalah Muhammad, nanti lahir pula ada Abu Bakar, ada Umar. Dan semuanya, ketiga-tiganya, ya, ketika orang ini, pertama Muhammad, Abu Bakar, Umar, jadi namanya kok Masya Allah. Yang pertama Muhammad, yang kedua Abu Bakar, yang ketiga Umar. Ini pas. Yang pertama meniru nama Nabi, yang kedua meniru nama Abu Bakar, yang ketiga meniru nama Umar. Ini semuanya nanti pada akhirnya menjadi orang-orang soleh. Semuanya menjadi orang-orang soleh dan menjadi orang-orang yang muta'abid atau abid
dan meriwayatkan banyak hadis. Padahal sang ibu adalah budak. Jadi sejarah itu ternyata bisa dimulai dari mana saja. Ya, bisa dimulai dari mana saja tanpa memperhatikan asal usul. Bayangkan ini ceritanya dimulai dari seorang budak perempuan. Dan tadi saya katakan tokoh kita kali ini adalah hadiah dari bunda kita, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Eh, Al-Munkadir tadi bisa bisa membeli budak ini karena diberi hadiah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Itu satu versi yang pertama. Kita bicara dulu asal-usul dulu ya. Yang kedua, versi lain menyebutkan jadi suatu ketika Al-Munkadir datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ketika ketemu dengan Aisyah, Aisyah yang memulai pembicaraan. Sudah punya anak belum? Kata Al-Munkadir, belum. Belum punya anak, kata Al-Munkadir. Kata Aisyah, kalau saya punya uang 10.000 dirham, maka semuanya akan saya hadiahkan pada kamu. Ya, subhanallah ya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nanya tabi'in, ada masalah? Ada, belum punya anak, terus langsung bisa memberikan solusi. Ya, ikut terlibat dalam urusan tabi'in, urusan orang lain ini. Dan itu hal yang biasa dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Begitu mendengar jawaban Al-Munkadir bahwa beliau belum punya anak, kata Aisyah langsung, kalau saya punya uang 10.000 dirham, maka akan saya berikan kepada kamu semuanya. Begitu. Dan waktu belum beranjak sore, ya ini di versi kedua, waktu belum beranjak sore, ternyata khalifah ketika itu, Muawiyah, kirim uang sejumlah 10.000 dirham kepada Aisyah. Ya, jadi mengirim uang 10.000 Muawiyah, ya Muawiyah kirim uang kepada Aisyah sebesar 10.000 dirham. Tadi Aisyah mengatakan, kalau saya punya uang 10.000 dirham, maka akan saya berikan kepadamu. Betul, ya, Masya Allah. Perkataannya sakti gitu loh, sakti mandraguna. Jadi kalau saya punya uang sekian, saya akan berikan kepada. Jadi hari itu juga ternyata apa yang yang diucapkan oleh Aisyah terbukti. Karena apa? Ya, Muawiyah kirim uang, dan ini bukan berarti karena sudah ada komunikasi ya di antara keduanya. Tapi yang mengkomunikasikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi belum waktu beranjak sore, Aisyah kirim uang 10.000 dirham seperti yang tadi diucapkan. Sehingga Aisyah sendiri ya, agak kaget, ya, begitu cepat beliau mendapatkan uang yang tadi dia janjikan kepada Al-Munkadir. Nah, begitu menerima uang ini, Aisyah tidak menyisakan satu dirham pun, dan semuanya dikirim kepada Al-Munkadir, totalnya 10.000 dirham. Nah, dari uang 10.000 dirham inilah nanti Al-Munkadir membeli budak, dan dari budak inilah nanti lahir yang tadi saya katakan, Muhammad, Abu Bakar, dan Umar. Dan sejarah itu dimulai dari sini. Asal-usul seorang Muhammad bin Al-Munkadir. Ya. Jadi sang ibu kalangan Buddha. Sang ibu dari Buddha. Tapi Masya Allah, ketika anaknya itu menjadi tokoh semua. Baik yang Muhammad sendiri bin Al-Munkadir, yang kedua
Abu Bakar sendiri, dan Umar. Nanti kalau ada waktunya kita kaji ketika orang soleh ini. Karena di riwayat yang pertama diceritakan semuanya menjadi orang-orang soleh. Nah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kisah tentang Muhammad bin Al-Munkadir sangat panjang, ya, sangat panjang, ya, sangat panjang, dan mungkin kayaknya perlu 2 kali pertemuan ya, untuk kita bahas orang ini sehingga kita nanti bisa belajar dari beliau, ya, karena ya, sang ayah adalah tabi'in, dan Muhammad bin Al-Munkadir itu juga sempat bertemu dan belajar dengan tokoh-tokoh tabi'in ketika itu. Di antaranya adalah misalkan Hasan Basri, beliau ketemu, nanti Urwah bin Zubair juga ketemu, juga Sa'id bin Jubair juga ketemu, dan lain-lain. Sangat banyak beliau bisa bertemu dengan generasi tabi'in. Otomatis banyak gurunya, dan nanti pada akhirnya karena banyak gurunya dan berarti ilmunya sangat banyak, sehingga nanti di kemudian hari nanti Muhammad bin Al-Munkadir menjadi ulama plus seorang abid, ya, abid. Nah, ada hal mungkin yang bisa kita tiru ya, dalam keseharian kita melalui apa yang pernah dikatakan oleh Al-Munkadir, ya, yang dikatakan oleh Al-Munkadir sendiri dalam menjalani kehidupan ibadah yang rutin dalam setiap hari dan semalam. Kita tahu bahwa kaum muslimin rahimakumullah, untuk bisa konsisten kita mengerjakan amal-amal soleh, ya, terutama beribadah kepada Allah itu sangat berat. Ibadah apapun itu berat, apapun. Tidak ada namanya ibadah itu mudah. Semuanya serba sulit. Apapun namanya. Apapun namanya. Ibadah yang hanya sekedar menggunakan mulut saja, karena dia ibadah, jadi berat. Padahal sekedar menggunakan mulut. Mulut ini sudah biasa kita pakai untuk bicara, untuk ngomong, untuk ngobrol. Ya, untuk ngobrol. Tapi untuk zikir, karena ibadah, dia menjadi sulit. Padahal kita sudah biasa. Kita bisa aja kita zikir, bisa aja kita ngobrol 1, 2, 3 jam, 4 jam. Kita nelpon saja, bisa 1 jam non-stop. Ya, bisa 1 jam non-stop. Bisa 2 jam non-stop. Ya. Kita rapat, meeting dengan siapa saja ya. Siapa saja, rapat, ya, meeting, itu menggunakan mulut kita, itu kita mampu berjam-jam. Tapi ketika zikir, itu urusannya jadi beda. Jadi beda. Kenapa? Di sana ada ibadah. Karena zikir adalah ibadah. Jadi seluruh ibadah itu sulit. Tidak ada yang mudah. Salat yang sekilas hanya berapa menit itu ya. Berapa menit, gerakannya juga sudah kita hafal, ya, sudah kita hafal. Apa susahnya takbir bikin? Ya. Takbir itu lebih berat kita ngangkat beban 5 kilo. Cuma takbir gini. Ya. Lebih berat kita mengangkat beban 5 kilo. Berdiri itu apa beratnya kita berdiri? Ruku itu apa susahnya ruku? Sujud, nanti duduk. Semua gerakan-gerakan sholat itu sesungguhnya gerakan-gerakan yang biasa kita lakukan sepanjang hari-hari kita. Tapi kenapa ketika sholat jadi sulit? Ya, karena di sana ibadah. Termasuk nanti baca Quran. Sama-sama menggunakan mulut. Kenapa jadi berat? Padahal ya, kalau baca Quran bisa menggunakan mulut plus pinggang. Padahal kita juga biasa duduk. Kalau toh tidak duduk, berdiri, kita juga biasa berdiri dalam urusan kita. Tapi kenapa? Jadi sulit, ya. Zikir sulit, ya, sulit. Sholat sulit, ya. Baca Quran sulit. Doa juga sulit. Padahal yang namanya minta itu hal yang biasa kita lakukan.
ya kan? Namanya minta itu hal biasa yang kita lakukan. Kita minta pada siapapun. Kita minta pada anak kita minta pada teman kita, ya. Kita minta pada saudara kita. Namanya minta itu hal yang biasa. Tapi berbeda ketika minta dalam arti doa, yaitu kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Babnya ibadah. Semuanya sulit. Nah, ini menarik, ini pengalaman pribadi yang nanti bisa kita tiru, bagaimana kita bisa melewati masa-masa kritis dalam menjalani kesulitan beribadah. Apa kata Al-Munkadir? Kabattu nafsi arba'ina sanah hatta istaqamat. Jadi kata Muhammad bin Al-Munkadir, ini sekaligus, ini tidak sekedar pengalaman pribadi beliau, tapi juga pelajaran untuk kita. Kabattu nafsi arba'ina sanah hatta istaqamat. Ya, aku bergulat, ya, bergulat perang melawan jiwaku sendiri selama 40 tahun hingga akhirnya jiwaku itu bisa istiqomah. Bisa saya taklukkan. Jadi saya bisa menaklukkan jiwa saya, itu saya perlu waktu 40 tahun. Sehingga jiwanya takluk dan akhirnya mudah untuk diarahkan. Diajak untuk ibadah apa saja, itu mudah. Lihat, orang sekelas Muhammad bin Al-Munkadir mengatakan, saya bergulat, berperang, perlu waktu 40 tahun melawan jiwaku sendiri. Karena apa? Ketika kita beribadah, seharusnya kita melawan diri kita. Bukan melawan yang lain. Bukan melawan urusan yang lain. Kita melawan diri kita sendiri. Nah, kata Muhammad bin Al-Munkadir, saya perlu waktu 40 tahun. Hingga akhirnya jiwaku itu istiqomah. Terbiasa melakukan ibadah apapun. Jadi sudah tidak goyang, sudah tidak terpengaruh sama sekali oleh kondisi yang terjadi pada beliau. Setelah apa? Beliau mampu menaklukkannya. Jadi selama jiwa kita masih goyang, ya, masih goyah, maka ibadah itu masih berat bagi kita. Jadi selama jiwa kita masih belum ditaklukkan, itu kita masih sulit untuk bisa istiqomah. Jadi pertaruhan kita adalah pertaruhan, pergulatan melawan diri kita sebelum yang lain. Dan nanti Allah akan membantu kita ketika Allah melihat, selain yang sering saya katakan sidqun niyah, nanti Allah melihat sejauh mana mujahadah kita. Sejauh mana perjuangan kita, mujahadah kita, sejauh seperti apa, nah nanti Allah akan membantunya. Karena apa? Sesungguhnya ketika kita berjuang melawan diri kita, itu sesungguhnya yang mendapatkan keuntungan adalah kita sendiri. Karena apa? Nanti kita bisa menikmati gitu loh. Jadi jiwa kita itu tidak menjadi rintangan, tidak menjadi hambatan untuk ibadah-ibadah yang akan kita lakukan. Buktinya setelah itu, ya, setelah itu Muhammad bin Al-Munkadir bisa ibadah dengan lancar, normal, dan indah sekali. Tilawahnya juga enak. Ya, tilawahnya juga enak. Sambil tilawah bisa merenungi ayat-ayat Allah SWT. Sholat itu juga enak. Bisa merenungi ayat-ayat Allah SWT. Ya kan? Bisa merenungi ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jiwanya tidak berontak. Tidak berontak. Tidak menyuruh, sudahlah, yang sudah kamu baca itu sudah panjang. Sudah cukup dibaca saja. Tidak usah ditadabburi, tidak usah direnungi, udah baca saja. Kan bisa jadi jiwa kita itu menyuruh seperti itu. Ya, bisa kita sholat malam lama, tapi nanti diganggu oleh jiwa kita. Udah cukup baca yang lama saja gitu. Gak usah direnungkan, dihayati, didalami. Gitu. Padahal pendalaman itu yang paling urgent supaya apa? Kita bisa memahami apa yang kita baca, yaitu Al-Quran. Seperti ini kisahnya. Begitu orang tuh bisa istiqomah.
Ya, disebutkan suatu ketika Muhammad bin Al-Munkadir mengerjakan qiyamul lail. Dan ketika mengerjakan qiyamul lail itu, tiba-tiba beliau menangis dengan tangisan keras sehingga keluarganya itu ketakutan. Khawatir terjadi sesuatu pada Muhammad bin Al-Munkadir. Sehingga apa? Sehingga keluarganya menanyakan, "Kenapa kamu menangis?" Ya. Jadi maaf Bapak Ibu sekalian, zaman-zaman saat itu namanya tangisan di tengah malam itu hal yang biasa, ya. Tangisan tengah malam, tangisan yang biasa. Bukan tangisan karena ada berantem, ya, bukan. Ya, tangisan ada kasus, bukan. Tapi rata-rata tangis karena ada yang qiyam, ada yang tilawatul Quran, jadi gitu. Jadi hal yang biasa gitu loh. Jadi tidak mencurigakan. Jadi hal yang biasa ketika itu. Nah, termasuk di rumah ini, di rumah Muhammad Al-Munkadir. Jadi Muhammad Al-Munkadir sholat, tiba-tiba pas sholat itu nangis. Nangisnya dengan suara keras. Hingga sampai, ya bayangkan, orang yang nangis saja enjoy gitu loh. Tapi yang melihatnya ketakutan. Akhirnya karena ketakutan bertanya, "Kenapa kamu menangis?" Pertanyaan ini tidak digubris oleh Muhammad bin Al-Munkadir, tapi malah tangisnya semakin menjadi-jadi. Ya. Tambah, ini bukan berarti karena cengeng ya, bukan. Tambah menjadi-jadi tangisnya, terus nangis. Akhirnya karena keluarganya sendiri gagal mengorek kenapa dia menangis, akhirnya keluarganya menyuruh minta tolong kepada Abu Hazm. Abu Hazm ini tabi'in ketika itu. Jadi minta tolong kepada Abu Hazm, tolong itu, tanyakan itu, kenapa kok tiba-tiba nangis, jadi gitu. Ya, bukan berarti sebelum ini tidak nangis gitu, nangis, cuma nangisnya kali ini ya, berbeda dengan tangisan sebelumnya. Nah akhirnya Abu Hazm yang tidak lain adalah nanti juga otomatis juga gurunya, karena Abu Hazm itu tabi'in, sedang Muhammad bin Al-Munkadir itu adalah tabi'ut tabi'in. Nah, akhirnya Abu Hazm datang ke rumah Muhammad, dan betul ketika sampai rumah itu Muhammad bin Al-Munkadir masih dalam kondisi nangis, ya, dalam kondisi nangis, ya. Dan ketika udah sampai rumah, ya masih nangis, terus kata kata Abu Hazm, "Saudaraku, kenapa kau nangis? Ini semua keluargamu ketakutan ini." Jadi ketakutan, ya, karena kamu menangis kayak seperti ini. Jadi seperti itu. Sementara tadi keluarganya nanya itu nggak digubris. Tidak dijawab sama sekali oleh Muhammad bin Al-Munkadir. Jadi begitu Abu Hazm, mungkin karena juga rasa hormatnya, karena ini juga gurunya akhirnya Muhammad bin Al-Munkadir mau buka suara. Mau buka suara. Ya, mau buka suara, kata Muhammad bin Al-Munkadir, "Iya, tadi ketika saya sholat, saya membaca satu ayat dalam Al-Quran." Kata Abu Hazm, "Ayat yang mana?" Gitu. Kata Muhammad bin Al-Munkadir, yaitu ayat di surah Az-Zumar, ayat 47, bunyinya, "Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun." Jadi, "Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun." Az-Zumar ayat 47. Nah, itu jawaban Muhammad bin Al-Munkadir. Jadi saya nangis karena saya membaca ayat ini. Ya, bukan berarti cuma ayat ini saja, enggak. Sebelumnya mungkin surat Shad ya, atau mungkin sebelumnya surat As-Saffat gitu ya. Ya, Saffat, Shad, lanjut ke Az-Zumar jadi gitu. Tapi begitu sampai ayat ini, saya tidak mampu menahan tangis saya. Karena ayat ini sangat dahsyat. Nah, mendengar jawaban Muhammad bin Al-Munkadir, apa yang terjadi pada Abu Hazm yang awalnya dimintai tolong oleh keluarganya untuk mengorek kenapa menangis, yang terjadi malah justru Abu Hazm ikut nangis seperti yang dilakukan oleh Muhammad bin Al-Munkadir. Jadi yang tadinya satu orang menangis,
Ini sekarang ada 2 orang menangis. 1 orang nangis saja itu sudah bikin heboh. Ini tambah lagi 2 orang. Makanya akhirnya kata keluarganya kepada Abu Hazm, tadi kita tuh minta bantuan Anda untuk mengorek ya, kenapa Muhammad itu nangis. Ini justru kamu nambah persoalan gitu. Malah kamu ikut-ikutan nangis. Emang ada apa? Jadi gitu. Nah, kemudian Abu Hazm menceritakan kepada keluarganya jawaban yang diberikan oleh Muhammad Al-Munkadir. Kenapa? Jadi pas Qiyamul Lail membaca ayat ini. Beliau menangis karena terpengaruh membayangkan bagaimana ayat ini nanti terjadi pada dirinya. Ya. Jadi bagaimana ayat ini terjadi pada dirinya. Kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah, apa maksud ayat ini? Sehingga ayat ini menjadi ayat yang menakutkan bagi seorang Muhammad bin Al-Munkadir. Sehingga saat tadi sampai menangis. Ya, ayat ini menakutkan. Karena apa? Kata Allah, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Ayat ini nanti terjadinya nanti di yaumul akhir. Kata Allah, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Akan terbongkar, akan terlihat dari Allah ya pada mereka, pada setiap kita ya akan terbongkar ya, dibeberkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa saja yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Barangkali kita punya amalan-amalan buruk tentunya yang kita rahasiakan, tiba-tiba saat bertemu Allah, Allah bongkar semuanya. Atau barangkali kita tanpa sepengetahuan kita melakukan hal-hal yang kita tidak tahu, ternyata itu dicatat oleh Allah SWT sebagai kesalahan, keburukan, dan nanti akan diperlihatkan oleh Allah kepada kita. Jadi wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Jadi terlihat dari Allah, ya Allah bongkar kepada setiap kita apa yang sama sekali tidak pernah kita duga. Dan itu terjadinya nanti di yaumul akhir saat kita nanti bertemu dengan Allah SWT. Bukan di alam kubur, tapi nanti. Makanya Muhammad membayangkan ayat ini terjadi. Ini contoh orang yang sudah istiqomah. Jadi Masya Allah, satu ayat direnungi sampai seperti itu dan bisa termasuk tadi yang tadinya dimintai tolong untuk meredam tangisnya, tapi ketika diberi jawaban seperti itu oleh Muhammad, ya ternyata paham dan menjalankan dan bersikap yang sama seperti Muhammad bin Al-Munkadir. Ini salah satu contoh jiwa yang istiqomah. Jiwa yang istiqomah. Tapi apa? Perlu waktu 40 tahun. Nah, kalau 40 tahun itu waktu yang diperlukan oleh Muhammad bin Al-Munkadir. Nah, Bapak Ibu sekalian, kira-kira kita perlu waktu berapa tahun ya kira-kira? Saya rasa cukup. Ya, insya Allah kita lanjutkan kisah Muhammad bin Al-Munkadir ini karena banyak sekali kisah-kisah menarik yang bisa kita ambil dari beliau. Karena apa? Sekali lagi kita patut bergembira. Inilah hadiah dari Ummul Mukminin untuk kaum muslimin dalam sosok Muhammad bin Al-Munkadir. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.